Oke, selamat siang semuanya. Bersama saya di sini Bung Arsi dan saya sekarang ditemani oleh Bung Edo. Halo Bung Arsi. Bagaimana nih Bung Arsi? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bung Edo gimana, sehat, Bung Edo? Saya juga sehat, Bung. Alhamdulillah. Jadi di episode kedua kali ini kita berdua akan membahas topik seputar pendidikan dan sekarang saya ditemani oleh Bung Edo. Di episode 1 kemarin saya membahas mengenai penghapusan ujian nasional. Is it a better world without national examination? Dan kalau kalian belum dengar, silakan dengerin episode 1 yang sudah ada di channel podcast kami, ya, A Baller Mind. Silakan bisa didengar juga dari Spotify dan juga dari aplikasi Anchor. Bung Edo, bagaimana nih Bung Edo? Ya nih, Bung Arsi. Terima kasih nih. Saya udah mau diajak berkolaborasi ya, bukan bekerja sama ya. Iya, betul. Untuk sekali. di channelnya ini yang katanya fokus ke dunia pendidikan. Betul sekali Bung Edo. Saya juga senang banget nih Bung Edo bisa join sama saya di sini. Kita bisa membahas banyak hal nih Bung Edo ya terkait pendidikan. Nah Bung Edo ini mungkin boleh diceritain sedikit Bung Edo, mungkin profesinya sebagai apa, terus backgroundnya. Saya Edo. Saya itu juga sama kayak Bung Arsi ini tenaga pendidik di salah satu sekolah. Jadi ya saya guru istilahnya pelajaran yang saya ajarkan itu at the moment tuh ilmu ekonomik sama ada namanya thinking skills, keterampilan berpikir. Background saya sih sebenarnya saya kuliah filsafat. Jadi emang saya tertarik dengan hal-hal yang bertanya dan juga mencari tahu itu emang sebuah hal yang menurut saya ya selalu aktivitas yang menarik lah, karena saya orangnya sebenarnya gampang bosen. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang perlu kita ketahui dan setelah itu dari pengetahuan itu kita bisa kayak feel mind blown atau terbuka perspektifnya lebih lebar lagi, tuh menurut saya suatu hal yang selalu menyenangkan. Jadi ya saya dari filsafat, sebelum filsafat juga sebenarnya saya kuliah sastra karena emang sebenarnya saya sangat tertarik dengan banyak penulis gitu. Jadi ya itulah sedikit dari saya. Luar biasa. Memang Bung Edo ini memang saya sudah kenal cukup lama karena kita sering bekerja bersama. Kalau saya bilang sih Bung Edo ini adalah bisa dibilang ensiklopedia berjalan ya kalau menurut saya. Karena tiap saya nanya apa, saya diskusi apa, pasti Bung Edo tuh selalu punya jawaban ataupun bahkan referensi untuk setiap pertanyaan. Nah berkaitan dengan tadi Bung Edo bilang apa bahwa dulu belajar filsafat ya Bung Edo ya. Terus karena tertarik untuk bertanya dan mencari jawaban dari apapun itu yang membuat kita penasaran sepertinya gitu ya Bung Edo. Betul banget. Nah itu berkaitan nih dengan topik kita hari ini Bung Edo, yaitu research as a habit atau kebiasaan meneliti nih Bung Edo. Betul, penting banget tuh. Nah kalau Bung Edo sendiri apakah sudah dari kecil sudah punya keingintahuan yang begitu besarnya sehingga membuat Bung Edo memiliki kebiasaan untuk meneliti? Sebenarnya sih kalau bisa ini jangan tentang saya ya ceritanya. Cuman maksudnya kan lebih baik itu kita ngomongin ya, maksudnya ini saya nggak mau ngebelokin tentang saya jadinya gitu. Sorry nih ya Bung Arsi. Siap. Soalnya saya kalau ngobrol sama Bung Edo saya lebih senang mendengar daripada saya yang nanya. Ya sebenarnya ya kita ini kan sama-sama guru ya, jadi sebenarnya kita tahu bagaimana kelas itu dinamikanya bekerja, kita itu tahu proses anak-anak belajar, kita juga tahu proses kebutuhan kurikulum yang harus dipenuhi itu apa. Kita juga orang-orang yang bahkan kita bisa memprediksikan anak dengan potensi yang sekarang ini kira-kira nilainya itu akan seperti apa dengan ujian yang akan mereka hadapi gitu. Ya maksudnya kita juga punya hal-hal seperti itu. Mungkin tentang research as a habit ini, apa pentingnya sih sebenarnya variabel penelitian dalam perkembangan kegiatan belajar mengajar siswa-siswi Indonesia lah, atau juga mungkin mahasiswa mahasiswi.
Terus kira-kira apa ada benefit positifnya kah atau justru sebenarnya emang sebenarnya juga cuman gimmick aja? Ya maksudnya itu justru bisa kita bicarakan sekarang karena kan kita kan tahu sekolah itu pasti misalkan kamu anak IPA berarti ya paketan belajarnya itu kimia, fisika, biologi, matematika. Ya udah, nah itu piringnya udah disediakan nih buat kalian nih. Kalian makannya itu gitu kan. Kalau misalkan ya kalian anak IPS berarti kalian makanannya sosiologi, ekonomi, geografi kayak gitu. Nah, kita kan nggak pernah berpikir kalau saya maunya makanan yang saya suka gitu. Kalau misalkan hidangan makanannya itu sebenarnya nggak ada cuminya, tapi saya suka banget cumi, kenapa saya nggak boleh makan cumi gitu? Iya, nah, harusnya kan gitu kan. Jadi penelitian itu kan sebenarnya hal yang saya sekolah mau belajar mengenai bagaimana cara menciptakan roket gitu. Ternyata emang nggak ada tapi di sekolah. Tapi boleh nggak saya mempelajari tentang itu? Seharusnya kan kita diperbolehkan gitu. Jadi mungkin saya sorry nih kalau sedikit sporadis dulu aja kali ya. Gak apa-apa. Langsung aja Bung Edo, kita bebasnya di sini. Bebas dulu kita aja hajar aja semuanya. Maksudnya kalau menurut saya ada dua konsep penting nih di sini sebenarnya yang ada di pikiran saya sekarang nih. Tugas dunia pendidikan itu tugas kita, itu tugas negara juga kan ada di undang-undang ya, itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya betul. Itu sebuah amanat gitu, sebuah tugas ya. Juga emang kalau menurut saya beberapa individu sangat tertarik juga sebenarnya dengan proses mengeksekusi pencerdasan kehidupan bangsa ini. Dampaknya adalah ya kita menciptakan sekolah memang. Iya. Gitu kan? Paling ideal itu. Paling idealnya itu. Kak Bung Edo ya. Menciptakan sekolah. Nah, di sekolah ini tapi ada proses pembelajaran. Nah, kenapa saya bilang itu satu variabel kan tadi saya bilang ada dua hal. Yeah. Satu halnya lagi Albert Einstein nih pernah bilang satu-satunya hal yang menghambat proses pembelajaran saya adalah pendidikan saya. Oh, ya. Justru pendidikan dia bilang menghambat proses pembelajaran dia. Mungkin bahasanya gini, the only thing that intervenes with my learning is my education. Gitu. Jadi itu kritikan yang sangat pedas kalau menurut saya terhadap dunia pendidikan yang datang dari seorang Einstein gitu. Ya di satu sisi kita juga dunia pendidikan harus sangat aware dengan kritikan itu yang datang juga dari seorang Einstein bahkan. Karena ya jangan sampai juga ya katakanlah sekolah atau sistem pendidikan itu justru sifatnya hinders people from their learning, gitu kan? Jadi emang ya kalau menurut saya itu kritikan Einstein sangat penting banget yang ada dari situ, yang artinya sebenarnya kita harusnya memfasilitasi keinginan anak untuk belajar kita hal yang mereka inginkan, gitu. Iya betul. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita memfasilitasi dengan membuka ya semacam sebuah wadah untuk ya mereka harus meneliti gitu. Nah, tapi emang bukan berarti sebenarnya kan proses penelitian itu terlalu bebas, tidak punya metode, gitu kan? Nah, artinya di situ juga sebenarnya kepentingan meneliti itu. Sebenarnya kan meneliti itu sebenarnya adalah proses mencari tahu kan. Betul. Cuman proses mencari tahunya ini yang secara sistematis gitu. Kita katakanlah kita sangat mau tahu kenapa McD lebih laku dari Burger King. Gitu. Ya. Sampai ngantri. Itu ya di situ kan juga ada kuriositas yang sebenarnya bisa kita puaskan, ada keinginan yang ada untuk kita penuhi gitu. Nah, dari situ dari kuriositas semacam itu kan artinya sebenarnya ada proses belajar yang sangat bisa diambil kan. Kita jadi bisa survei, kita bisa lihat mungkin pengaruh iklannya kah lebih bagus atau emang rasanya kah lebih enak atau ada tren apakah, mungkin kita siapa tahu punya dugaan gitu. Maksudnya salah satu hal menarik dalam penelitian dalam ilmu pengetahuan kan ya adanya hipotesis ya. Hipotesis itu dibentuk. Betul. Jadi kita punya dugaan. Hipotesis satu adalah karena McD desainnya itu merah sama kuning bisa jadi. Betul. Habis itu
hipotesis kita ternyata terbukti salah atau terbukti benar, gugur, habis itu kita nanti menciptakan hipotesis baru. Ya sebenarnya hal seperti itu. Jadi kalau menurut saya kuriositas itu ya hal yang sangat, yang menurut saya sih dia itu kayak apa ya? Kayak jantung ilmu pengetahuan sebenarnya satu sisi, yang harusnya di mana dalam dunia pendidikan emang harus ada tempatnya gitu. Betul. Sama mungkin di satu sisi tadi saya ada ngomong kalau ini jadi gimmick gitu ya. Kalau saya nggak salah emang di kurikulum 2013 itu emang ini mau ditekankan nih gitu. Tapi emang saya HOTS juga ya, Mister, ya? Iya, kayak Bung Edo ya. Iya, HOTS, ya. Ada HOTS ditekankan itu salah satu, tapi ada kritikannya itu dari anak-anaknya justru. Ini kalau guru kerjanya cuman kayak gini sih gue juga bisa, kata beberapa anak gitu. Oh gitu? Iya, ini guru kerja cuma memfasilitasi anak yang presentasi doang, anak yang mencari tahu. Jadi guru cuma ngawasin, guru cuma jadi satpam. Kok gini saya aja yang jadi guru gitu. Itu ada kritikan satu lagi lah kayaknya ya kalau yang saya dengar gitu. Jadi memang di apa tadi yang kayak yang Bung Edo bilang bahwa menurut anak-anak justru guru jadi seolah kehilangan fungsinya begitu. Betul. Fungsinya. Nah, ini menarik sekali nih Bung Edo, karena memang kurikulum 2013 itu kan selalu promote higher order thinking skills atau berpikir tingkat tinggi. Sementara yang saya mungkin Bung Edo juga waktu itu ikut pelatihan ya Bung Edo ya. Nah, kita selama 5 hari pelatihan itu, saya waktu itu kok tidak mendapat sesuatu yang baru begitu. Betul. Ya boleh kita ngomongin itu aja tuh ya. Padahal di sekolah tempat saya mengajar, Bung Edo, mungkin di tempat Bung Edo juga ya, kita memakai kurikulum campuran ya dari lokal dan juga dari Cambridge. Dan itu saya melihat bahwa setelah saya ikut pelatihan itu, saya langsung coba lihat lagi kurikulum dan silabus dari Cambridge. Terus saya lihat, loh ini kok udah HOTS ini sebenarnya. Tapi dia nggak ada gembar-gembor HOTS gitu. Iya, betul. Begitu sih. Ini menarik sekali Kak Edo. Sih. Bung Edo. Jadi saya setuju. Jadi kalau ini kita jujur-jujuran juga aja kali ya. Kita buka-bukaan aja di sini Kak Bung Edo. Kalau emang mau dibilang kondisi pendidikan bangsa kita itu mengkhawatirkan, memang mengkhawatirkan. Iya, Arsi. Maksudnya saya bisa bilang mengkhawatirkan karena apa? Sebenarnya karena banyak hal sih. Kalau misalkan ini saya bisa ngomongnya bisa panjang banget kalau memang mau ngomong satu-satu terperinci ya. Kalau menurut saya emang sistem pendidikan kita itu, entah nih jauh banget nih. Saking ruwetnya sepertinya ya, Bung Edo. Soalnya juga biasa saya bawa di kelas nih, kalau anak-anak saya dan dengerin nih pasti mereka udah pernah kayak bosen nih ceritanya. Oke. Gak apa-apa Bung Edo, kita pertama gini, mungkin kita bahasin dulu kan, semoga kita akan berepisode-episode nih ya. Pastinya. Jadi hal-hal yang mendasar ini bisa kita bahas sekarang di awal-awal ini nih. Iya, betul. Saya itu sering mempertanyakan di kelas ke anak-anak, kalian pernah ngebayangin gak sih kita nih hidup di abad 21 gitu ya. Manusia itu udah ada dari katanya sih 13 miliar tahun lalu gitu. Nah, at what point in our history ada yang namanya sekolah? Gitu. Biasanya jawaban-jawaban anak-anak macem-macem nih. Ada yang pernah, kalau saya ngebawa itu, ada yang bilang sebenarnya sih sekolah itu pas kita lagi belajar berburu sama om sama ayah kita, pas waktu kita masih hunter and gatherers, bisa jadi itu namanya sekolah. Oh iya betul, saat sama orang tua kita diajarin gini caranya mancing, gini caranya masak, itu juga sebenarnya namanya sekolah, proses belajar. Nah tapi kalau menurut saya, sepengetahuan saya terbuka untuk dibuktikan salah nih. Sekolah itu ada mulainya di Yunani gitu. Nama orangnya Plato yang bikin. Plato yang bikin tuh namanya Akademia. Nah, kenapa Plato bikin itu? Sebelumnya itu sebenarnya banyak banget orang yang udah belajar cuman tersendiri gitu. Jadi tidak desentralisasi. Jadi emang ada banyak orang ya, Pythagoras sebenarnya udah belajar sendiri juga, tapi dia tuh bikin yang namanya semacam cult gitu. Oke. Gitu kayak
oke ya kalau mau belajar di sini, tapi itu tidak tersistematis juga karena emang itu dijadikan ya jadi kayak cult gitu deh. Anda nggak boleh makan, saya lupa lah, nggak boleh makan brokoli atau nggak boleh makan pokoknya sayur-sayuran tertentu. Nanti kalian lihat dulu lah. Saya juga lupa nih. Pokoknya maksudnya cultnya kayak gitu. Tapi dia emang menciptakan ada rumusnya. Terus kalau mau belajar harus main musik dulu. Pythagoras kan sebenarnya orang yang sangat suka musik juga. Maksudnya juga ada, ya sebenarnya ada banyak lah. Ada Archimedes gitu-gitu dia. Tapi sebenarnya memperolehnya itu semua pengetahuannya sendiri. Nah, ya sekitar abad 4 sebelum Masehi itu ada orang namanya Socrates nih Bung Arsi. Iya. Dia muter-muter Athena itu mempertanyakan banyak hal. Semacam ya kenapa sih langit itu biru? Iya. Gitu. Waktu itu kita nggak tahu, cuman abis itu rasa ingin tahu manusia itu banyak banget gitu banyak kan. Banget. Kenapa kita harus bayar pajak gitu? Sebelumnya kan emang nggak ada tuh namanya, nggak ada pengetahuan. Oke, nggak ada sekolah lah intinya, atau nggak emang pengetahuan itu hanya milik beberapa golongan doang, gitu. Bulan itu terbuat dari apa? Itu rasa ingin tahu itu ada. Maksudnya dari hal seperti itu sampai juga apa itu cinta, gitu. Apa itu pertemanan? Apa bahasa itu datangnya dari mana? Maksudnya pertanyaan itu sebenarnya kan banyak banget dari manusia. Si Socrates itu orang yang gembel muter-muter Athena tuh, nyari-nyari, ini kira-kira jawabannya apa ya? Ini kira apa ya? Dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu emang hasilnya diskusi sebenarnya. Diskusi, cuman ada satu muridnya dia yang emang sangat suka merekam diskusi itu ditulis. Ya si orang ini namanya Plato. Sama si Plato ini ya pokoknya long story short dulu, Socrates itu dianggap membawa kegaduhan di Athena sehingga akhirnya dia dapat hukuman, dia harus dihukum mati. Oh, sampai harus dihukum mati. Sampai harus dihukum mati. Tapi dia boleh bebas dari hukumannya jika dia mau mengakui bahwa semua yang dikatakan itu tidak benar, gitu. Tapi jawaban dia tuh semuanya, all I know is that I know nothing. I'm also just trying to find out, gitu. Nah, dia kalau mungkin bagi dia this is a good way to die kayaknya ya. Sama murid-muridnya juga udah ditawarin kabur sebenarnya. Disuruh kabur, tapi dia nggak mau. This is what I did and if this is the consequences then I need to do it gitu. Ya udah dia mati kan. Nah, setelah dia mati, murid-muridnya itu akhirnya menganggap wah, ini aktivitas ini harus kita sentralisasikan nih gitu. Harus kita kembangkan. Barang siapa mau mengajar harusnya barang siapa mau belajar harusnya ada fasilitasnya. Akhirnya terbentuklah si akademia ini sama si Plato dan beberapa murid-muridnya juga akhirnya kalau mau belajar nyari tahu tentang ya pattern dalam angka misalkan. Terus ada rumus yang itu kan pasti juga mungkin aktivitas yang sangat menyenangkan ya. Terus dicari bareng-bareng. Nah, lama-kelamaan ini akademinya penuh. Gitu. Oh, banyak peminat. Banyak peminat. Banyak nah, kalau kita mau bayangkan kenapa itu banyak peminat, kalau kita jadi orang tua, misalkan Bung Arsi udah berkeluarga, terus punya anak, pasti rasionalitas orang tua, bawa anak kita ke sana aja yuk, gitu. Daripada dia mungkin keasikan main atau nggak ada kerjaan, ya mungkin dia bisa bantu kita numbuk padi atau gimana, tapi kita pasti menganggap di situ ada aktivitas menyenangkan tuh, ada aktivitas produktif untuk anak-anak muda. Pasti kita tertarik untuk bawa anak kita ke sana aja, gitu kan? Nah, betul. Nah, abis itu makin lama kebanyakan tuh orang yang ke sana. Kebanyakan orang yang ke sana, bahkan Plato pun akhirnya bikin semacam seleksi, bukan seleksi sih, tapi dia cuma naruh plang sebenarnya di depan itu dia naruh plang, barang siapa tidak mengerti tentang geometri dilarang masuk. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya cikal bakal seleksi sebenarnya. Cikal bakal seleksi. Karena emang kepenuhan orang di situ dan juga ya masuk akal juga, mereka hanya menginginkan orang yang mengerti konsep-konsep dasar tentang proses belajar yang boleh masuk ke dalam bangunan itu, gedung itulah. Nah, ya cuman setelah itu ada murid lagi, ya Aristoteles bikin sekolah sendiri namanya Lyceum. Ya akhirnya menurut saya ada konsep mengenai sekolah ini di mana manusia yang ingin belajar itu
dialokasikan ke dalam satu gedung sendiri untuk mereka belajar gitu. Ya tentu emang ada metodenya, di situ ada perdebatan gitu. Pasti mungkin salah satu pertanyaan dari dulu itu ya permasalahan apa itu keadilan. Sampai sekarang juga kita nggak tahu sebagai jawabannya kan. Perdebatannya panjang. Setiap orang punya definisi sendiri kayaknya ya. Semua orang sebenarnya punya potensi untuk membuat buku setebal 500 halaman untuk mencoba menjawab apa itu keadilan. Betul. Gitu. Nah, maksud saya dari mulai situ akhirnya ada budaya tentang sekolah nih. Aktivitas belajar itu sebenarnya hal yang menarik gitu. Nah, lama-kelamaan ya akhirnya mungkin dijadikan template bagi setiap bangsa yang mau membentuk sebuah negara, membentuk sebuah state, harus ada dunia pendidikannya. Ya kan? Jadi standar. Nah, maksudnya itu ada evolusinya juga mungkin panjangnya. Dan juga emang ya tetap ada mungkin sekolah emang anak-anaknya para raja pasti berbeda dengan sekolah anak-anaknya petani, misalkan gitu. Tapi seenggaknya pengetahuan itu hal yang mau dibuat sistematis dalam satu peradaban tertentu. Gitu. Nah, di sini saya kadang lupa kenapa tadi kita ngomongin ini. Enggak, karena sebenarnya kan kita pertanyaan pertama kita kan sebenarnya berawal dari kebiasaan meneliti. Itu kan awalnya mungkin dari rasa keingintahuan itu kan ya, Bung Edo. Cuma memang Bung Edo tadi menjabarkan memang luar biasa, ternyata keingintahuan manusia itu justru yang membuat sekolah itu seperti yang kita ada sekarang, yang kita tahu sekarang begitu kan sepertinya. Oh, tadi saya lagi ngomongin ini ya. Saya kalau nyeritain di kelas anak-anak tuh sebagai kayak gini. Nah, salah satu hal itu kan kalau kita ngomongin mungkin beberapa kalian ini yang lagi mendengarkan, kalian punya konotasi yang sebenarnya nggak enak. Aduh, harus sekolah lagi gitu kan. Justru maksudnya apa yang merupakan sebuah hadiah peradaban zaman dulu, kita tidak menikmatinya sekarang sebagai sebuah hal yang sangat menarik lagi. Karena emang kita sekarang menganggapnya sebagai suatu kewajiban aja. Nih disuruh orang tua, terus mitosnya katanya kalau mau sukses harus sekolah gitu kan. Walaupun sebenarnya ya tidak harus demikian. Oh, tadi kita juga lagi ngomongin ini Bung Arsi, betapa mengkhawatirkannya sebenarnya kondisi pendidikan di Indonesia gitu. Nah, cuman saya mikirnya kalau emang karena kita akan melanjutkan ini, menurut saya ini dasar yang penting untuk kita kemukakan nih. Itu dari perspektif saya ya, maksudnya yang tadi saya bilang juga saya terbuka untuk dibuktikan salah. Kalau ternyata sekolah datang dari ada satu sumber historis lainnya gitu. Tapi kalau yang menurut saya demikian adanya, ya itu tadi cerita tentang saya itu dan bukan cerita tentang saya, cerita yang tadi saya paparkan. Ya, mengenai terbentuknya sekolah lah ya. Sebenarnya ternyata berawal dari rasa keingintahuan seorang Socrates ya. Dan begitu akhirnya dan manusia juga dan sebenarnya. Manusia pada saat itu. Sebenarnya yang tadi saya bilang si Archimedes dan Pythagoras itu sebelum Socrates. Dan juga ini saya juga ngomong dari saat itu peradaban ada yang lain sebenarnya, ada Mesopotamia juga, ada Persia. Tapi emang ya bisa jadi yang saya tahu Yunani aja yang sebenarnya akhirnya membuat hal itu sebagai sebuah the new normal for them at that time. New normal for the education pada waktu itu gitu ya. Betul. Maybe mungkin malah pada saat itu lahir sebuah apa yang dinamakan dengan edukasi atau pendidikan gitu mungkin ya, Bung Edo. Betul. Tapi setuju Bung Edo. Memang kalau balik lagi ke kebiasaan meneliti ya, sebenarnya mungkin dari kecil pun kita sudah, ketika kita mau meneliti itu kita pasti ada pertanyaan ya Bung Edo, seperti Socrates tadi kan, kenapa langit ini biru, kenapa ini, kenapa itu begitu. Dan ternyata yang mengejutkannya pada zaman itu dia dihukum mati karena terlalu banyak bertanya ya Bung Edo. Dia dianggap terlalu banyak bertanya karena pertanyaannya dianggap mengganggu oleh pemerintahan saat itu gitu. Karena dianggapnya dia itu mengganggu perekonomian stabilitas negara. Iya betul. Karena mungkin wah ini anak muda jadi pada nggak mau kerja nih, jadi cuma pada mikir doang, mungkin kayak gitu kali ya. Wah anak muda jadi mempertanyakan pemerintahan nih, sebenarnya mungkin kayak gitu aja. Tapi emang dia bukan orang yang ayo lawan ini, bukan, dia emang tahu ya udah emang I did something that have consequences, ya I need to deal with it. Gitu.
Saya mungkin jadi teringat pengalaman saya waktu masih kecil nih Bung Edo. Saya kebetulan orang tua saya itu termasuk yang cukup sabar menanggapi saya waktu masih kecil itu. Saya banyak nanya Bung Edo. Oh ya, betul. Banyak Gimana banget tuh? nanya. Iya, banyak banget nanya. Banyak banget nanya sampai mungkin pada satu titik mereka jenuh, akhirnya mereka memasukkan saya ke TK Bung Edo, Pak. Padahal saya waktu itu belum cukup umur. Oh, oke. Tapi saya dimasukin ke TK. Oke. Bukan playgroup lagi. Kalau playgroup masih mending ya. Saya umur saya masih 3 tahun kalau nggak salah waktu itu. Tapi saya dimasukin ke TK. Begitu. Nah, saya ingat sekali pada waktu itu saya termasuk yang paling kecil pada saat itu dan mungkin ketika masuk lingkungan baru mungkin masih rada takut untuk bersosialisasi begitu. Iya. Nah, terus teman-teman baru. sama teman-teman baru, sama guru-gurunya begitu. Saya bertemu dengan pertama kalinya saya bertemu dengan orang dewasa yang bukan orang tua saya, begitu ibaratnya. Dan harus menghabiskan waktu seharian seperti itu. Nah, pada waktu itu saya sempat ada satu waktu itu saya bertanya karena kebetulan TK saya TK berbasis agama, Bung Edo. Nah, saya bertanya pada saat itu, saya bertanya bahwa Tuhan itu wujudnya seperti apa, begitu. Oh, menarik sekali. Iya, Tuhan itu wujudnya seperti apa. Nah, responnya ada oleh itu Bung tanyakan ke gurunya. Iya, saya tanyakan ke gurunya Bung, karena waktu itu saya sudah mulai belajar waktu itu belajar mengaji ya kalau nggak salah, belajar mengaji. Sedikit-sedikit ada tafsirnya dan pada saat itu disebutkanlah Tuhan Allah gitu. Terus saya bertanya, Allah itu seperti apa wujudnya seperti itu. Dan respon yang saya dapatkan pada saat itu adalah kamu tidak boleh mempertanyakan itu. Gitu. Oh gitu ya. Itu jawaban itu. Mungkin saya sebagai seorang anak kecil pada waktu itu tidak bisa nggak bisa nerima jawaban seperti itu. Loh, kenapa nggak boleh, Ibu? Ya pokoknya tidak boleh gitu. Kita Arsi harus percaya dengan adanya Tuhan. Tapi Arsi tidak boleh bertanya wujudnya seperti apa gitu. Nah, itu yang dari situ saya justru semakin penasaran, namanya anak kecil ya. Atau mungkin kok nggak boleh, nature-nya orang semakin dilarang semakin betul. Saya mungkin tambahin dulu juga. Kata Aristoteles itu sebenarnya every human by nature has the desire to know. Iya. Itu betul. Iya, has the desire to know kan. Jadi ibaratnya kenapa nggak boleh begitu. Nah, pas saya sudah semakin beranjak dewasa, saya bahkan menjadi seorang pendidik sama seperti Bung Edo, seorang guru, tenaga pengajar, saya semakin menyadari bahwa banyak sekali mungkin para pendidik atau tenaga pendidik yang justru malah mematikan potensi dari kebiasaan meneliti itu. Karena betul banget. Dari sejak level dasar pendidikan mereka bertanya itu sudah tidak boleh begitu. Itu dosa besar. Itu dosa besar. Dosa loh katanya. Saya juga dibilang gitu Bung Edo. Waktu itu saya udah masuk SD. Saya punya pertanyaan yang sama ke gurunya. Tuhan itu wujudnya seperti apa? Dan bukan sekedar dibilang nggak boleh, tapi saya dihukum. Oh, dihukum? dihukum. Ini juga SD-nya berbasis agama? Berbasis agama, begitu. Dihukum, disetrap lah zaman itu. Waktu itu disetrap begitu. Karena apa? Karena saya ngejar terus gitu. Begitu. Saya dibilang, kamu nggak boleh. Saya balik ngajar lagi, kenapa nggak boleh Bu? Kenapa nggak boleh Pak? Gitu. Nah, mungkin di situ saya melihat bahwa kebiasaan meneliti ini sebenarnya kebiasaan meneliti saya itu seperti dibunuh. Mungkin saya agak bandel gitu untuk terus bertanya. Betul. Tapi gimana dengan anak-anak lain yang ketika dibilang tidak boleh, oke, I follow, I obey gitu kan. Nurut aja. Nah, itu menarik sih Bung Edo bahwa sangat menarik sih itu. Karena ibaratnya kalau yang saya dari pengamatan saya selama ini sebagai pengajar, saya pernah mengajar dari level paling rendah dari anak PAUD, dari TK sampai SMA. Itu mereka selalu punya pertanyaan dan saya malah terus terang tertantang kalau saya Bung Edo untuk ketika ada satu anak yang quote unquote menantang, men-challenge saya dengan pertanyaannya yang luar biasa. Mungkin saya ketika saya nggak bisa jawab, saya harus belajar lagi begitu. Mungkin begitu kalau saya Bung Edo. Iya. Betul. Saya setuju banget sih, emang itu ya salah satu mengkhawatirkannya dunia pendidikan kita menurut saya dalam hal itu juga. Anak itu kalau mau bertanya, guru itu kalau nggak tahu
biasanya males ngelayaninnya atau enggak justru merasa lebih gawat lagi nih ya, harga dirinya dipertaruhkan kalau mereka nggak tahu jawabannya gitu. Betul. Nah itu sebenarnya yang sangat lebih mengkhawatirkan lagi sebenarnya. Memang pelik sih ya Bung Edo Ya pelik banget gitu, tapi maksudnya ya perlu kita diskusikan lah biar mungkin juga kita jadi ada pengetahuan baru dan juga mungkin ya ini para pendengar dapat siapa tahu memikirkannya kembali, siapa tahu juga sedang terjadi kan. Iya, betul. Sama kalian. Pertama, saya mau ngomong gini. Ini Carl Sagan nih yang pernah ngomong nih, salah satu scientist. Dia bilang tuh, dia juga emang pernah mengalami kepelikan seperti ini. Dia punya pertanyaan, nggak ada jawabannya. Tapi setelah emang dia ya berjalan dengan meneliti banyak hal, dia seorang scientist. Dia akhirnya tuh jadi punya kesimpulan, I'd rather have questions that can never be answered than answers that cannot ever be questioned gitu. Jadi ya emang karakter dunia itu seperti itu gitu. Jadi emang kalau misalkan kita punya dua pilihan antara pertanyaan yang nggak pernah kita tahu jawabannya atau jawaban yang tidak boleh kita pertanyakan, jauh lebih menarik yang pertama daripada yang kedua gitu. Dan itu, nah kalau menurut saya ya mungkin premis utama kita, kuriositas itu adalah bensin kehidupan kali ya, mungkin bisa dibilang. Dan kayaknya juga it doesn't feel alive when we don't question anything gitu, right? If we don't question anything, kayaknya ada yang salah gitu. Dan juga yang pasti kalau emang jawabannya kita nggak ada, kita tidak dapatkan, itu harusnya kita nggak, itu bukan alasan untuk berhenti bertanya, bukan alasan untuk berhenti penasaran sebenarnya gitu. Karena kita boleh mencari sendiri gitu, dan emang untuk masalah seperti itu bukan berarti jawabannya emang ada satu gitu. Nah sebenarnya sih ada cerpen atau puisi, kayak cerpen deh. Cerpen agak vulgar sih, tapi dari Putu Wijaya. Oh, Putu Wijaya ya. Iya, wah, mungkin bowlers nih perlu browsing siapa itu Putu Wijaya. Kita tumbuh dengan karya-karya beliau ya. Ya, silakan bowlers kalau mau tahu, kalian coba googling. Nah, kalian kalau bisa sih coba baca juga. Iya. Gimana tuh, Bung Edo? Ini tapi vulgar nih, boleh kita bicarakan aja di sini. Iya, nanti kalau kira-kira nggak boleh, appropriate kita delete. Jadi sebenarnya ada, Putu Wijaya itu punya cerita sama seperti pertanyaan Bung Arsi. Jadi ini ada anak kecil, dia itu pergi kemana-mana. Dia pernah dengar satu kata, nama katanya memek, gitu. Habis itu dia mau tahu itu apa. Jadi si Putu Wijaya itu ya emang dia pakai kata ini nih, kata si itu tadi. Dia putar kemana-mana. Si anak kecil itu nanya, "Pah, memek apaan sih?" Gitu. "Hah, kamu tahu dari mana? Sembarangan." Ditampar lah, dipukul, kayak gitu-gitu. Tapi kan dari perspektif dia, I just wanna know what that is, gitu. If you sebenarnya if you tell me it's something that is yang sebenarnya kurang sopan, ya bilang aja. Dengan itu saya tahu gitu. Tapi reaksi orang dalam cerpennya Putu Wijaya itu tuh orang ditampar gitu. Atau enggak juga dia tanya ke mamanya, juga malah dipukul. "Kamu sembarangan, kamu habis nongkrong sama siapa? Kamu temenan sama siapa?" Malah dapat reaksi seperti itu. Dia tanya lagi ke sana ke sini. Semuanya tuh dia dapat respon seperti itulah. Gitu. Ya dia pokoknya dia, ya saya juga lupa detailnya lah, tapi maksudnya saya inget banget itu dari Putu Wijaya itu cerita mengenai itulah. Nah, dia ke gurunya juga ada yang kayak gitu. Ke guru dia juga malah dipukul. Pokoknya dapat respon yang negatif lah. Malah dia yang salah ya. Betul. Malah dia yang salah gitu. Nah, emang long story shortnya sebenarnya akhirnya ya Putu Wijaya mencoba bikin cerita harus apa ya? Harus menggelegar juga, harus menarik kayaknya kan. Betul, namanya juga sastrawan. Dia ada ke satu guru yang akhirnya emang menjawab. Dan si anak ini tuh nanya ke Bu Guru, memek apaan sih? Kamu beneran pengen tahu gitu kan? Sama si Putu Wijaya sih naruhnya si gurunya langsung buka celana ini nih. Gitu.
This is what you've been asking for. Justru dikasih otentiknya. Dikasih langsung otentiknya. Ini. Oh itu. Nah, abis itu pokoknya Putu Wijaya ngasihnya, meletakkan si ibu guru ini adalah pahlawan pengetahuan untuk si anak itu. Oke. Gitu. Ya sebenarnya maksudnya itu, maksudnya yang came up in my mind when you told me that story, Bung Arsi. Iya. Karena emang itu betul banget, itu kayak si Putu Wijaya sebenarnya kayak gitu. Nah, cuma kan itu kan sebenarnya hal yang ada jawabannya, tapi dalam kerangka pengetahuan society itu dianggap terlalu tabu lah atau gimana. Justru kan di situ ada keberbahayaan yang sangat ekstrim sebenarnya kalau emang itu tidak mau dibicarakan. Betul. Gitu. Kritiknya tentu adalah masyarakat yang tertutup justru dampaknya sangat buruk untuk perkembangan pengetahuan anak gitu kan. Nah, ya mungkin bagaimana cara kita beradaptasi dengan hal itu, kita harus tahu karakteristik masyarakat kita dulu gitu. Kalau emang kita tahu oh ini hal sensitif gitu, kita identifikasi dulu aja nih ini hal sensitif. Habis itu baru kita cari ke yang lain gitu. Dan ya tentu kita juga nggak boleh punya kesimpulan kalau apapun yang, maksudnya gini, jawaban untuk hal-hal yang bermasalah itu juga tidak bisa langsung kita telan sebagai itu jawaban utama gitu. Maksudnya jawaban itu juga masih memungkinkan untuk jawaban tersebut menjadi jawaban yang sebenarnya tidak memuaskan. Terus kita juga masih boleh mencari hal yang kira-kira lebih menarik lagi tentang pertanyaan kita gitu. Ya, jadi emang salah satu hal mengkhawatirkannya emang itu sih. Iya, betul. Maksudnya tadi kita ngomong 2013 kita itu ikut pelatihan gitu ya. Ya mungkin Bung Arsi juga merasakan saat kita ikut pelatihan itu kan kita berkumpul sama berbagai macam guru dari berbagai macam sekolah. Betul. Itu ada hal yang sangat saya khawatirkan lagi nih. Kan itu ada tesnya ya waktu kita pre-test, post-test ya. Pre-test, post-test. Saya kerjasama kan sama guru lain gitu ya. Saya tes ngerjain aja, guru-guru samping saya itu mau nyontek sama saya, Bung. Jadi saya kan mikir, buset, Anda aja guru ya? Anda nih kalau di kelas kira-kira gimana ya? Ini kalian malah mau nyontek gitu. Terus kira-kira kalian, how do these people handle their classes gitu kan? Betul. Saya mikirnya itu salah satu hal yang cukup mengkhawatirkan. Yang maksudnya, satu hal lagi juga nih, fasilitator saya waktu saya ada sosialisasi kurikulum 2013 Kurtilas itu, ini fasilitator ya, artinya nih mereka yang sebenarnya rapat bareng-bareng bersama atasannya lagi, jadi mereka yang sebenarnya dianggapnya expert lah. Betul. Mereka mengatakan gini, pokoknya lagi ngomong ABCD tentang Kurtilas, terus ada satu si bapak ini bilang, ya bapak-bapak ibu-ibu, sebenarnya banyak orang menganggap Kurtilas ini tidak kalah dengan kurikulum Cambridge. Saya mikir panjang-panjang, kurikulum Cambridge. Oh, pas saya tahu ini maksud itu Cambridge, saya cekakak-cekikik sendirian di ruangan itu. Saya juga, waduh ini kalau saya ketahuan nih saya nggak sopan nih kan. Cambridge ya. Cambridge. Nah, dan ini kan orang yang expert gitu ya. Dalam kurikulum gitu. Tapi dia dengan bangga dan dengan sangat lantang mengatakan ini kurikulum yang bisa jauh lebih bagus daripada kurikulum Cambridge. Ya sebenarnya mungkin juga ini manusia dalam diri saya yang menertawakan, tapi satu sisi emang ya itu mengkhawatirkan gitu. Kalau emang orang yang sebenarnya ditaruh di posisi-posisi penting, pengetahuan dasar mengenai hal itu aja seberantakan itu. Gitu kan. Ya di satu sisi emang saya sih ada sedikit optimis lah ya, bisa jadi itu berkembang ke depannya gitu. Tapi maksudnya emang semenyedihkan itu sebenarnya, dalam artian kita kan bisa ngebayang nih orang-orang yang ada 30-40 anak di kelas yang mereka pegang dengan kualitas seperti ini gitu. Ya kita sangat bisa membayangkan lah anak-anak itu di kelas seperti apa. Jadi mungkin pas mereka nanya apa, udah kamu diem aja, itu nggak boleh tanyain gitu. Betul. Gitu kan. Tapi menarik nih Bung Edo. Bung Edo kan tadi cerita dengan pengalaman ikut pelatihan Kurtilas dengan segala keberantakannya seperti itu ya. Memang
kita ini kan termasuk produk dari kurikulum dalam negeri ya, Iya, Bung betul, Edo ya. betul. Karena kan sekolah-sekolah yang memakai kurikulum internasional seperti Cambridge atau ada yang IB. dibilang IB, itu kan belum ada kayaknya sebelumnya belum ada, kalaupun ada sangat jarang mungkin ya pada saat itu. Dan itulah mungkin yang membuat kita sebagai seorang pendidik sekarang untuk tidak mengulangi tanda kutip tidak mengulangi kesalahan tanda kutip. Artinya kita belajar dari sejarah, Bung. Belajar dari sejarah betul. Kata Bung Karno, jas merah ya Bung Edo ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sekali bukan sejarah. Kalau saya pribadi sih Bung Edo sebagai seorang pengajar pendidik, saya itu justru malah membuka keran, ibaratnya membuka sebanyak-banyaknya. Silakan kalian mau bertanya. Kebetulan bidang studi yang saya ajar nih bahasa ya Bung Edo, bahasa Inggris. Jadi silakan kalau kalian memiliki pandangan yang berbeda atau teori yang berbeda atau kalian tidak setuju dengan saya, silakan. Tapi satu poin yang saya ajarkan ke mereka, saya coba tekankan ke mereka adalah kita ini kan orang timur ya Bung Edo. Ketika mungkin memang cara bertanyanya tuh tidak bisa seperti sefrontal mungkin orang barat mungkin yang ketika bertanya ya tanya aja gitu. Toh saya bertanya kok, saya bukan mau ngejek kamu gitu. Tapi di sisi sini bisa, bahkan mungkin di negara Asia lainnya mungkin juga agak sedikit berbeda ya. Iya. Mungkin saya ada satu pengalaman nih Ada, Bung Edo sebagai guru bahasa nih. Saya pada saat itu saya mengajar kelas 1 SMP nih Bung Edo. Dan kebetulan ada salah satu murid saya yang dia sih bilangnya dia lama tumbuh besar di Amerika Serikat. Dan memang kalau saya perhatikan si anak ini cukup cukup sotoy lah, kasarnya ya sotoy, belagu. Karena dia merasa dia selama tinggal di sana dan dia berbahasa Inggrisnya selalu berbahasa Inggris tanpa pernah berbahasa Indonesia, sangat jarang lah mungkin. Nah ada satu saat di mana saya sedang membahas mengenai kata ganti nih Bung Edo, pronouns ya kayak misalnya he, she, it gitu. Nah saya sedang mengajarkan bahwa binatang itu kata gantinya it. Nah, saya belum selesai nih nerangin nih Bung Edo. Tiba-tiba dia motong saya. Dia bilang bahwa kenapa kok Bapak bilang bahwa binatang itu pakai it? Itu tuh kan benda. Binatang itu juga punya gender, cowok apa cewek, jantan atau betina. Harusnya itu pakai he atau she. Nah, saya balikin. Pertama-tama saya bilang, saya terima kasih atas pertanyaan kamu. Bukan saya nggak langsung marahin, terima kasih atas pertanyaan kamu. Ini pertanyaan yang menarik. Tapi saya minta ketika lain kali kamu bertanya seperti itu, gunakan adab atau gunakan cara yang baik dalam bertanya. Kita sebagai orang timur, kamu lama di Amerika, tapi kita, saya pikir juga orang Amerika juga ketika bertanya tidak seperti itu. Kamu kan bisa bertanya dengan I'm sorry Mister, I'm afraid that. Frase itu atau phrase itu sebenarnya bisa kita anggap sebagai salah satu cara manner untuk bertanya. Bahkan orang barat pun begitu. Gitu. Lalu yang kedua saya bilang, saya belum selesai menjelaskan. Saya bilang bahwa it itu berlaku untuk hewan liar. Sementara kalau pet atau hewan peliharaan, silakan pakai he atau she. Karena ada kedekatan emosional dengan si ownernya atau bahkan orang yang sering berinteraksi dengan binatang tersebut. Poin kedua yang saya mau kasih ke kamu adalah, pada saat itu saya bilang gitu Bung Edo. Poin kedua yang saya mau kasih ke kamu adalah, sebelum kamu berbicara, baca dulu. Saya bilang begitu. Ya betul. Terus di luar kelas saya panggil dia, saya bilang, kamu ini kan lama di Amerika, kamu bilang. Orang Amerika, orang asing itu terbiasa untuk membaca dahulu sebelum berkomentar. Kalau dia belum tahu ada evidence atau ada bahan dulu sebelum dia berbicara, dia nggak akan berani berbicara. Kamu malah justru seperti orang Indonesia yang bunyi dulu baru baca. Begitu. Saya mau kamu berubah. Itu pengalaman saya sih yang menarik yang sampai saat ini masih saya ingat sih sebenarnya Bung Edo. Itu anak kelas berapa, Bung? Kelas 7. Pada saat itu ya Bung Edo. Mungkin kelas 7 itu kelas 1 SMP, mungkin sekarang itu dia sudah kelas 11. Sudah lama sih Bung Edo. Sudah lama ya. Iya sih. Masih ingat sebenarnya dia motongnya gimana? Iya, masih ingat langsung. Dia seharusnya kan mungkin kalau motong dia pakai angkat tangan dulu. Dia nggak angkat tangan? Enggak, dia langsung ngomong, Mister,
I think that's wrong answer. oke. That's a wrong Jadi explanation. emang nggak sopan masuknya ya. Iya, mungkin kalau menurut saya mau dimanapun, bahkan di negara barat sekalipun, menurut saya itu suatu hal yang Iya nggak sopan. ya Betul. impolite Iya buat ya, saya. Betul. ya betul. Kan ada beberapa hal juga yang ada di pikiran saya kok kayak gini. Emang sebenarnya di satu sisi tuh gini. Tadi kan kita lagi ngomong kondisi pendidikan kita itu emang banyak yang mengkhawatirkan. Betul. Nah, salah satu hal yang mengkhawatirkan dari kekhawatiran ini adalah beberapa orang tuh memanfaatkan keadaan yang mengkhawatirkan ini. Dalam artian beberapa orang bukan hanya murid nih ya, ada murid, ada guru, ya ada investor, ada sekolah, ada yayasan yang juga mencoba memanfaatkan keadaan yang mengkhawatirkan ini dengan cara ya untuk kepentingan masing-masing lah. Dalam hal ini murid ini mungkin dia menganggap oh ya dia mungkin ada pengetahuan sini nih, guru-guru di Indonesia itu banyak yang kurang berkualitas. Iya, ada pikiran Ya, ada seperti pikiran itu kayak gitu. sebelumnya. Jadi betul. mereka meremehkan. Iya. Jadi pas mereka masuk, mereka menganggap I'll teach them how the real thing should be operated Iya. gitu. Terus nah habis itu hal mental attitude semacam ini menghasilkan orang-orang yang nggak tahu diri gitu. Itu dari perspektif murid gitu. Ada juga guru yang juga bisa masuk dengan mereka menganggap oh ya saya tahu ini berantakan, saya mau masuk untuk kepentingan. Memang bagi beberapa orang kan kepentingannya itu emang serendah untuk feeding their ego ya. Iya. Sebenarnya maksudnya itu salah satu karakteristik manusia gitu ya. Itu mereka juga jadi masuk hanya untuk melakukan hal itu gitu. Atau untuk menjelekan orang lain lah. Sebenarnya nah, emang itu ya bisa jadi tadi kita menertawakan Cambridge itu juga hal seperti itu ya. Tapi maksud saya itu kritikan konstruktif ya. Tadi saya bukan trying to feed my ego at that time. Cuman saya tadi mencoba mendeskripsikan. Nah maksud saya ada hal seperti itu yang sebenarnya juga orang masuk jadinya mengkhawatirkan kuadrat gitu. Ya kalau emang ada orang yang tahu sebenarnya tidak demikian, tapi justru mereka tidak mau mencoba untuk merubah agar itu ke arah lebih baik, tapi hanya untuk makin menjelek-jelekan itu untuk membuat mereka merasa puas atau bagus, superior gitu. Maksudnya emang ya ada hal seperti itu juga, yang itu juga satu disadvantage dalam kalau kualitas kita emang rendah. Maksudnya salah satu another additional worry gitu, yang kondisinya demikian. Jadi ya lebih baik sih ya semoga kita tahu cara menghadapi dengan baik dan benar ya. Ya maksudnya cara Bung Arsi tadi menghadapi ya keren banget sih, emang harusnya juga kayak gitu. Karena emang kalau mungkin siapa tahu juga ada guru yang mendengarkan ini ya Bung. Iya betul. Kalau saya tuh pernah baca ada begini. Kalau kita sebagai pengajar di kelas, we need to have minimum power but maximum authority. Jadi emang otoritas kita tuh emang harus yang paling tinggi, tapi power kita justru harus yang paling minimum. Dalam artian power anak tuh lebih sukanya membahas apa, maksudnya ada mereka punya keingintahuan apa, itu power mereka harus kita letakkan paling tinggi. Bukan keinginan power kita untuk oke, udah misalkan kita lagi ngomongin kata ganti, ada anak punya keingintahuan mengenai kata ganti atau punya kebingungan mengenai kata ganti itu, mereka ini dalam hal power mereka ini harus kita paling utamakan gitu. Tapi masalah otoritas itu tetap kita gitu. Jadi kayak misalkan ya cara bertanya, kapan mau bertanya, kalian boleh pergi ke toilet sekarang apa enggak, ya gitu. Emang itu otoritas ada di tangan guru. Tapi power sebenarnya kan dua-duanya kalau diterjemahkan tuh namanya kekuasaan kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya itu asosiasinya konotasinya dua hal yang berbeda tuh, power sama authority. Jadi emang sebenarnya guru juga harus jangan lupa otoritasnya, tapi juga harus tahu power itu ada di tangan anak-anak, walaupun otoritas ada di tangan guru gitu. Betul. Jadi emang harus dimainkan juga otoritas guru. Soalnya kan power itu yang bisa menjamin mereka belajar dengan nyaman, otoritas itu yang bisa menjamin mereka belajar secara teratur. Gitu. Jadi sebenarnya perlu juga tuh langkah-langkah tadi kayak Bung Arsi lakukan ya gitu sih. Iya kalau menurut saya sih Bung Edo, saya sih cuma belajar dari zaman saya masih sekolah dulu ya Bung Edo, dimana kan tadi Bung Edo bilang
seorang pengajar di kelas itu authority tetap tertinggi tapi power paling rendah lah ya. Tapi yang saya rasakan selama let's say berapa 12 tahun belajar itu ya authority power dia di paling atas, authority paling atas. Tapi saya kok kayak nggak belajar apa-apa gitu. Justru, nah ini yang kayak kata Einstein bener nih. Kita justru belajar kalau tanpa guru, gitu. Belajar pas lagi di rumah atau nggak pas lagi nanya teman, gitu. Betul. Ya emang di satu sisi mencabangkan emang orang-orang yang akhirnya bisa belajar sendiri sama orang yang ya belajarnya ya nyontek lah atau nggak belajar sama sekali. Betul. Gitu. Ada fun fact nih, Bung Edo. Ini juga udah saya omongin sih waktu di episode 1 ya. Cuma mungkin boleh. Ada yang baru mulai bergabung dengan kita di episode 2. Oh iya. Nah, di dunia itu ada yang namanya PISA atau Program for International Students Assessment ya. Bung Edo mungkin pasti udah tahu ya. Jadi bowlers, PISA ini sebenarnya jadi salah satu tolak ukur standar pendidikan di salah satu negara nih bowlers. Indonesia termasuk negara yang cukup sering join ya, cukup sering berpartisipasi. Dan hasilnya di tahun 2018 laporan PISA itu yang dirilis di di tanggal 3 Desember 2019. Skor membaca Indonesia itu kan ada 3 nih Bung Edo ya. Variabelnya yaitu membaca, matematika dan sains ya. Nah, tiga skor itu Bung Edo kompak ada di peringkat 7. Tapi dari bawah Bung Edo. Itu tahun berapa? 2018. Jadi dari 78 negara itu menurun banget dari tes PISA dari tahun 2015 nih Bung Edo. Jadi di tahun 2015 itu Indonesia skornya itu masih ada di peringkat 65 untuk membaca. Skor sains itu ada di peringkat 64 dan skor matematika ada di peringkat 66. Sementara di 2019 skor membaca ada di peringkat 72, melorot dari 65 ke 72, lalu matematika di 72 dari 64 dan sains ada di peringkat 70 dari yang tadi 64 juga. Nah, mungkin yang satu sorotan di yang saya tangkap nih dari hasil ini adalah interpretasi Bung Arsi. Kalau menurut saya interpretasi adalah kita itu berada di jalan yang salah selama puluhan tahun mungkin. Oke. Dan memang sih kemarin saya bahas bahwa penghapusan UN itu kalau menurut saya Bung Edo adalah suatu kemajuan, suatu revolusi, satu langkah revolusi dari revolusioner dari pendidikan, karena memang ternyata produk dari termasuk saya, termasuk Bung Edo juga yang produk dari ujian nasional ternyata kita toh pas kuliah belajar hal baru lagi gitu. Betul. Oke. Iya sih, sebenarnya gini, PISA itu hal yang emang diperlukan, tapi kritikannya sangat banyak banget. Jadi emang whether it really represents the country or not, sebenarnya mereka sangat terbanjiri oleh kritikan. Tapi di satu sisi kalau saya juga saya kalau misalkan ada oposisi, ada dua kubu semacam itu, dua-duanya ada argumennya masing-masing sih. Betul. Jadi kalau misalkan kritikannya saya juga banyak yang saya, maksudnya mungkin kita bahas dulu aja, maksudnya saya soalnya kalau dengerin podcast saya juga nggak mau misalkan ada satu podcast ngomongin PISA terus tapi kritikan terhadap PISA itu nggak tidak disampaikan. Betul. Jadi saya karena lagi ada dalam sini, saya mikirnya pengen saya sampaikan juga. Betul. PISA maksudnya itu kan itu standardized testing. Iya, standardized. Itu standardized testing. Jadi dan juga yang dinilai di situ kan bukan perwakilan yang terbaik orang-orang Indonesia yang dikirim, bukan perwakilan terbaik orang-orang Finland dikirim. Kita juga nggak tahu sebenarnya seperti apa. Dan juga maksudnya gini, dalam standardized seperti itu kan ada aja kemungkinan sebenarnya anak terbaik kita tuh, misalkan anak terbaik gitu bangsa kita nggak ikutan, tapi justru anak terburuk di negara lain kalau misalkan mereka diadu ya pasti menang kita. Jadi artinya relativity di situ sebenarnya bermain cukup besar, kita nggak tahu, tapi ia sebagai sebuah mapping tetap berguna gitu. Jadi kalau menurut saya kondisi kita emang relatif to other countries itu lebih rendah, saya sih bisa mengakui hal itu kalau menurut saya itu, tapi that's in general ya. Kalau particular things ya kita juga ada
Olimpiade Matematika yang kita pernah berjaya. Iya. Ada juga fisika, Rubik's Cube lah, apa Indonesia juga sebenarnya ada gitu. Tapi bukan berarti itu membatalkan hipotesis Bung Arsi tadi bahwa kita tuh berada di jalan yang salah selama berapa lama itu, dan juga UN itu penghapusannya adalah sesuatu yang revolusioner. Ya, saya setuju. Satu hal yang sebenarnya saya mau bilang, cuman mungkin kita ada ketidaksetujuan juga ya, biar hidup apa-apa, ya. iya. Kita dibilang salah, iya, tapi di satu sisi kalau kita ngebayangin kita tuh teman-temannya Bung Karno dan Bung Hatta, Bung Syahrir saat itu, Ki Hajar Dewantara, kita tuh pasti bingung banget, Bung, mau bikin pendidikan seperti apa. Iya. Dan emang kalau menurut saya nih, ini prediksi saya yang emang sebenarnya menurut saya juga mungkin cukup ekstrim lah. Asumsi mereka petinggi-petinggi bangsa saat itu adalah mengasumsikan rakyat Indonesia itu bodoh. Itu cara mereka gampang untuk memintarkan orang-orang bodoh ini. Iya. Jadi dalam artian sebenarnya contoh kayak gini nih. Dalam SMA kita punya distingsi IPA IPS. Iya. Itu sebenarnya untuk penyederhanaan kategori kalau menurut saya. Karena hanya negara kita yang punya distingsi itu. Jadi kalau lu anak IPA berarti lu anak pintar, anak IPS lu berarti anak kurang pintar. Kurang pintar, benar. Nah, artinya akhirnya itu menciptakan distingsi itu kan. Betul. Tapi emang itu penyederhanaan yang menurut saya necessary buat para pemerintah di zaman itu. Siapa tahu juga mudah-mudahan ya beberapa tahun setelah ini akhirnya penghapusan IPA IPS juga udah nggak ada. Iya. Maksudnya dijalankan penghapusannya, jadi udah nggak ada lagi IPA IPS. Karena itu tadi menurut saya mayoritas penduduk kita itu mungkin kurang literate gitu. Jadi emang dengan kondisi yang seperti itu, pemerintah saat itu tuh perlu mengasumsikan negara kita ini pendidikannya orang-orangnya susah belajar lah atau malas belajar lah. Jadi emang dampaknya ya cara mengatasi hal seperti itu adalah dengan mengkategorikannya secara drastis emang kalau menurut saya. Nah, salah satunya juga dengan UN gitu. Jadi akhirnya perlu ada proses seleksi, tapi emang maksudnya kompleks banget ya. Itu akhirnya jadi proyek negara lah, orang menang miliaran mungkin dari situ. Jadi akhirnya itu jadi kepentingan politik, kepentingan bisnis. Jadi banyak banget sebenarnya. Bener banget. Cuman kan kalau ya saya juga setuju sih kalau emang itu sebuah revolusi gitu, perubahan. Tapi kalau menurut saya ini emang Mas Menteri lagi sedang berjuang lebih keras lagi sih, karena dia yang ngelawan kalau saya rasa sih banyak banget. Kalau misalnya untuk masalah UN ini gitu. Kayaknya nggak cuma UN deh, Bung. Kemarin juga ada lagi kan program yang baru. Mungkin kita bahas di podcast lain ya, Bung. Maksudnya emang siapapun yang kayaknya mau membersihkan hal seperti itu tuh obstacle-nya emang banyak banget sih. Banyak ya banget. Betul, nanti kita bahas yang lainnya. Cuman saya gatel banget nih untuk ngomongin. Kalau saya ya bisa jadi saya dibohongin, tapi saya sangat mendukung Mas Menteri yang sekarang. Soalnya saya sangat suka saat dia ngomong ke DPR sebenarnya. Pas dia ngomong ke Komisi 10, ya dia mau bikin RPP itu cuman jadi satu lembar. Terus dia juga bilang mohon kalian jangan meremehkan guru. Maksudnya dia ngomong gitu. Saya sebagai guru saya juga sangat merasa this is the man I need to actually sit and talk like that there gitu. Ya bisa jadilah saya dibohongin itu katakanlah strategi dia untuk ya bisa jadi gitu. Tapi for that in itself I really feel he's the right person gitu. Nah itu tadi maksudnya ini kita keluar dari konteks. Cuman maksudnya bisa diedit Bung Edo. Tadi kan karena dia ngomongin UN gitu kan ya. Jadi dia emang dia sangat bekerja keras dan salah satu kepusingan dia kalau menurut saya emang menghadapi ya mohon maaf nih tadi kita ngomongin kualitas beberapa guru di luar sana yang demikian adanya nih. Itu PR besar juga buat dia mau diapain. Iya. Nah, salah satunya sebenarnya emang dia juga mau mengajarkan ini orang-orang yang ini masukin yang namanya HOTS, si higher order thinking skills, si penelitian lah, si kurikulum 13 yang sifatnya kayak gitu. Jadi emang ya dia punya kebingungan tersendiri. Tapi juga harus ada strategi yang gimana nih cara benerinnya nih. Emang tentu benerinnya itu bukan yang sulap bim salah bim brep langsung berubah. Balikin telapak tangan ya. Nggak segampang itu. Pasti strateginya juga ada. Ya semoga sih 5-10 tahun lah. Ya mungkin 10 tahun bisa jadi. Siapa tahu dan juga itu sangat tergantung penerusnya dia nanti itu siapa. Gitu kan.
semoga orang yang berada di satu track, satu frekuensi, jadi akhirnya bisa meneruskan lagi. Nah, maksud saya dari segi kepemerintahan pun kondisi yang mereka mau betulin itu emang susahnya minta ampun. Jadi salah satu strategi gampangnya adalah membesar-besarkan the idea of HOTS ini, gitu. Walaupun emang HOTS kita jadinya mikirnya ini tuh sebagai gimmick atau cuman main ada istilah baru, tapi hopefully dengan dia dijadikan semacam sebuah mitos yang beredar, HOTS ini itu yang emang akhirnya guru-guru ini tuh mainkan di kelas. Walaupun mereka tahu ini susah, karena kan ya guru-guru yang tadi saya bilang ini tuh yang saya ngerjain juga nyontek gitu. Ya probabilitasnya besar jika mereka itu malas memeriksa esai, gitu kan. Itu kan salah satu karakteristik dari HOTS adalah ya mereka harus menulis secara panjang dan juga secara komprehensif kan. Penelitian juga sifatnya seperti itu. Uraian. Jadi banyak sebaik kesulitannya sih dalam artian ini mengkhawatirkan. Mungkin juga salah satu penyebabnya nih kalau menurut saya Bung Arsi adalah profesi guru itu kan banyak yang beberapa orang emang menjadikannya itu profesi terakhir ya. Jadi dalam artian emang mereka tadinya emang pengennya kerja di kantor yang keren atau gimana, terus habis itu mereka menganggap itu nggak jadi, itu nggak dapet, ya udahlah kayak jadi guru gampang guru gitu. Terus ada juga yang sebenarnya hanya peduli pahala di surga, tapi sebenarnya nggak memedulikan kualitas dirinya sendiri. Jadi mereka mikirnya, oh ya kalau saya bekerja buat orang lain ini saya dapat pahala banyak. Akhirnya ya udah, oh ya apa bisa saya kerjakan anak-anak? Ya mari anak-anak kita buka halaman 18. Ya oke, menjadi guru yang baik tapi kualitasnya tidak dijaga. Maksudnya itu juga ya saya juga pernah lihat maksudnya orang-orang yang seperti itu. Jadi kayak banyak orang menjadi tenaga di dunia pendidikan di proses mencerdaskan kehidupan bangsa ini emang sulit last gitu. Last resort. Nah, maksudnya emang ya terakhir. Katanya sih ya kalau di Finland itu bukan berarti saya membesar-besarkan di sana ya. Untuk jadi guru tuh susahnya minta ampun. Iya, setuju. Itu sesusah jadi dokter. Iya. Itu. Harus punya sertifikasi yang ketat lah. Betul. Nah, jadi akhirnya juga orang kalau jadi dokter ya dipandang tinggi secara status sosial gitu. Nah, tapi emang ya kalau menurut saya sih satu variabel utama yang tadi saya belum bawa dari awal sih, populasi di satu sisi Bung Arsi. Kita emang populasi itu keterlaluan di Indonesia tuh. Jadi kalau misalkan emang ngebangun, maksudnya mengatur negara ya mungkin seperti New Zealand, Finland kayak gitu atau Denmark. Homogen ya. Ada homogen dan juga emang sedikit. Ya sedikit gitu. Jadi nggak terlalu sulit lah, nggak kompleks seperti kita. Ya emang sih sebenarnya kita punya kalau mungkin ada kritikan populasi banyak ke China atau bagus-bagus aja gitu. Oh ya bisa emang kalau emang kita mau super komunis seperti China ya. Yang satu arah itu ya. Emang satu arah itu memungkinkan juga gitu. Tapi kayak kita nggak ada yang suka untuk kayak gitu ya. Kalau emang ya kita nggak akan bisa bikin podcast seperti ini kalau kita ada di RRC. Bisa besok hilang ya. Bisa hilang. Jadi emang ya ada semua ada advantage and disadvantage yang mungkin betul. Cuman ya seenggaknya kita aware dalam hal itu dan juga jadi kita bukan cuman jadinya ngejelek-jelekin satu sisi tapi kita nggak tahu kita ngapain. Kita kan sebenarnya lebih ingin mencari solusi ya seperti ya Bung Edo. Nah ini balik lagi nih Bung Edo untuk kebiasaan meneliti nih Bung Edo. Mungkin untuk yang dengerin sebenarnya tadi mungkin ada pertanyaan juga. Sebenarnya bagaimana sih caranya kita membangun kebiasaan meneliti ini Bung Edo? Nah mungkin kalau Bung Edo ada apa sih dari pengalamannya Bung Edo? Nanti juga mungkin saya juga sharing gitu. Sebenarnya kalau dari pengalaman atau perspektif saya nih ya kira-kira sebenarnya kalau menurut saya tadi kan semua berasal dari kuriositas ya, rasa ingin tahu. Dan juga di satu sisi rasa ingin tahu itu sebenarnya harus ditemani dengan keraguan, dengan doubt gitu. Jadi kalau emang kita mau memuaskan rasa ingin tahu kita ambil contoh aja mungkin gini kali. Misalkan kita sangat tertarik dengan
dengan gitar gitu ya. Sebenarnya kan akan sangat menyenangkan kalau kita itu riset sejarah gitar, gitu kan? Dia dari mana datangnya atau enggak gitar itu juga bisa dimainkan dengan berbagai cara, cara A, B, C, D, terus ada gitaris-gitaris yang kenapa apa perbedaan analog sama elektrik, terus mungkin kunci-kunci gitar itu sebenarnya punya pola atau tidak. Maksudnya untuk dunia gitar sendiri adalah dunia yang luasnya minta ampun sebenarnya kan. Nah, karakteristik dari penelitian ini sebenarnya kan kalau bagi mereka yang sangat antusias dengan gitar, this so-called research itu sebenarnya aktivitas yang menyenangkan aja bagi mereka kan. Mereka tidak menganggap itu tugas. Mereka tidak menganggap itu kewajiban untuk saya harus riset ini nih. Tiba-tiba pokoknya saya lihat, wah ada orang kayak Jimi Hendrix. Oke, I'll look details into Jimi Hendrix. Dia main gitarnya tuh kayak gimana, kenapa dia keren ya. Kita juga sekarang berada di tahap sejarah di mana informasi sebenarnya tumpah ruah ya di mana-mana ya. Betul. Jadi kita tinggal ya bahkan di YouTube pun juga sekarang kita bertanya bukan hanya di Google tapi di YouTube gitu kan. Karena kita mau jawabannya dalam bentuk video. Dan itu udah bisa terpuaskan gitu rasa ingin tahu kita. Ini ada yang menarik sebenarnya, saya lupa siapa yang bilang. Kalau zaman dulu itu terlalu banyak pertanyaan, terlalu sedikit jawaban. Zaman sekarang justru terlalu banyak jawaban, terlalu sedikit pertanyaan. Gitu. Jadi itu sangat bahaya juga sebenarnya kan. Ya maksudnya ya contoh tadi gitar itu. Jadi penelitian itu sebenarnya habit yang bisa kita lakukan di luar sekolah pun sebenarnya memungkinkan. Tapi kan alangkah baiknya jika sekolah justru mewadahi itu untuk sebagai sumber nilai. Gitu. Jadi kalian emang yang katakanlah sangat tertarik dengan gitar bisa membuat ya bahasanya sebagai karya ilmiah tentang gitar gitu. Dan kalian kan maksudnya setelah itu menariknya penelitian seenggaknya adalah ujungnya kita mempresentasikannya. Jadi apa yang telah kita ketahui kita akan berdiri di depan kelas dan kalau kita mempunyai teori atau punya hipotesis tentang gitar itu bisa kita perdebatkan di kelas, siap diujikan gitu. Kenapa kita bisa bilang Jimi Hendrix mungkin adalah dewa gitar gitu? Karena bla 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 bla. Dia mainnya itu berbeda atau mungkin penelitiannya itu komparasi antara Jimi Hendrix sama Kurt Cobain. Gitu. Jadi ya mungkin Bolors juga perlu googling nih Kurt Cobain, Jimi Hendrix ya. Tapi mereka maestro ya. Maestro banget. Bung Edo ya. Jadi maksudnya ya itu contohnya ya. Jadi emang penelitian itu bukan berarti suatu hal yang sifatnya hanyalah tugas gitu atau membosankan. Itu justru emang kalau emang yang tadi saya bilang bagi orang yang sangat antusias dengan gitar itu hanya aktivitas biasa bahkan menyenangkan bagi dia. Tapi kan kalau dia tulis gitu bagusnya juga kan setelah dia tulis dia pasti jadi istilahnya itu putting things into perspective gitu. Jadi kayak they can see it from dari mata elang gitu. Dari perspektif yang lebih tinggi. Oh ya ternyata gini ya. Oh ternyata gitu ya. Maksudnya si ini kan kenikmatan tersendiri sebenarnya dalam proses mencari pengetahuan, mengkonsumsi pengetahuan. Oh ternyata gini ya. Oh ternyata gini ya. Gitu. Itu kepuasan tersendiri gitu. Nah kalau menurut saya sih sebenarnya hal seperti itu sih. Tapi tentu emang ada metodologi yang harus kita lakukan. Ya standarnya mungkin kalau dalam kepentingan sekolah atau kepentingan perkuliahan kita harus mempertanggungjawabkan, oke kita menggunakan metode apa, landasan teori kita apa, latar belakang pencarian kita apa, lalu ada aktivitas menyenangkannya. Dan memang dalam aktivitas itu tentu kita ada revisi, ada masukan dari guru, terus pas kita presentasi ternyata ada perlawanan, ada pertanyaan dari teman-teman yang membuat kita jadi, oh iya ya, I didn't think of it that way, kayak gitu kan. Itu justru kan sebenarnya memperluas cakrawala pengetahuan kita lah ya. Jadi betul. Dalam hal itu sebenarnya kalau menurut saya itu penting gitu dan emang akan susah, mungkin juga akan susah karena sebenarnya mungkin juga kalian juga banyak yang tahu, mungkin juga Bung Arsi setuju saat kita sangat senang dengan sesuatu terus kita mikirnya kita bisa buatnya itu sangat keren, tapi pas kita lagi mengerjakan kok ternyata mau keren tuh susah banget ya gitu. Habis itu kan jadi pas kita lagi mau buat itu ternyata ada kerja keras nih menuju kekerenan ini nih. Nah
dalam hal itu kan kita juga jadi sebenarnya jadi merasa oh iya ya ternyata untuk keren tuh harus ada determinasi, kerja keras gitu, konsentrasi kayak gitu. Jadi ya itu juga semacam skill dan pembelajaran yang akhirnya kita dapat dari proses kita meneliti gitu. Betul. Kalau menurut saya. Setuju banget nih Bung Edo, apalagi tadi Bung Edo bilang bahwa ketika kebiasaan meneliti itu sebenarnya tidak harus membosankan, tidak harus akademis begitu ya Bung Edo. Saya punya pengalaman unik nih Bung Edo dengan murid saya. Jadi saya punya satu murid pada saat itu dia kelas 1 SMA ya atau kelas 10. Nah si murid saya ini benar-benar malesnya setengah mati untuk belajar nih Bung Edo ya. Mau pelajaran apapun kecuali satu, ekonomi. Oh gitu? Betul. Widih. Ekonomi, dia sangat suka dengan ekonomi dan juga business studies ya. Apa mungkin kalau di sekolah nasional mungkin kewirausahaan ya. Karena ternyata dia pernah bilang sama saya bahwa dia bercita-cita ingin memiliki perusahaan besar. Oh, okay. Begitu. Jadi cita-cita dia sebenarnya simple. Kasarnya gue cuma pengen kaya. Oh, iya, itu rasional iya, sebenarnya. itu rasional banget kan. Nah, terus pada suatu hari waktu saya membebaskan anak-anak ini untuk membuat tulisan atau membuat presentasi tentang apapun itu, karena itu sebenarnya saya mau ngambil nilai untuk speaking test dalam pelajaran bahasa Inggris ya. Nah, padahal si anak ini itu sebenarnya blasteran nih Bung Edo. Dia tuh bapaknya orang asing lah, orang Amerika kalau tidak salah. Kalau nggak salah. Terus dia lebih familiar dengan bahasa Inggris, cuma memang menulis dan membacanya itu selalu jelek nilainya. Saya nggak tahu, saya masih belum bisa membuat dia lebih baik lagi gitu. Tapi pada satu hari yang saya suruh anak-anak, saya bebaskan mereka mengambil topik apapun itu untuk dijadikan bahan untuk speaking test mereka. Dia datang dengan si anak ini datang dengan satu konsep bisnis. Oh wow. Yang luar biasa. Saya jadi berpikir, ketika saya selesai mendengarkan presentasi yang luar biasa itu, saya kalau jadi investor, saya langsung naruh uang di situ. Saya bilang, kamu ini belajar. Saya agak skeptis awalnya. Ini hasil originalnya dia. Saya pikir, kamu bisa sebutkan sumber-sumber, kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalkulasi yang kamu bilang tadi. Kalau bahwa si investor itu akan dapat keuntungan segini dengan join di perusahaan kamu. Dia bilang bisa. Iya, saya punya dasarnya, Mister. Saya punya dasarnya, Pak. Terus dia buka tuh semua, dia bawa. Ternyata dia juga prepare data-data kalkulasinya yang dia dapat dari pelajaran ekonomi. Dia bawa ke pelajaran bahasa Inggris. Dia beliin ke saya bilang, kalau saya jadi investor, kamu tahu, saya langsung taruh uang di tempat kamu. Ya, kamu tuh ternyata luar biasa cerdas. Kamu luar biasa cerdas, dan di situ saya melihat bahwa ternyata anak ini sebenarnya punya kebiasaan meneliti. Bahwa dia mencari data-data dan mungkin poinnya sama dengan Bung Edo tadi, ketika suka dengan satu hal, mungkin tanpa sadar dia melakukan penelitian walaupun itu seperti aktivitas yang dia sukai aja begitu. Betul. Ya, seru banget sih itu. Kan artinya si anak itu sebenarnya bisa jadi bagi guru fisikanya dia dianggap, wah ini kamu mau jadi apa nih dari perspektif si guru fisika yang katakanlah memang misalkan dia ngelihatnya dia pusing ngelihat pas ngoreksi nilainya begitu-gitu terus gitu. Betul. Tapi emang ternyata ya tentu ada ya, kita semoga katakanlah emang ada guru fisika seperti itu, guru fisika ini tahu bahwa dia ada presentasi sangat mengesankan dalam bisnis gitu. Betul. Jadi emang dia tahu lebih baik emang dialokasikannya ke situ. Betul. Gitu kan. Iya sih, emang itu menarik banget tuh hal seperti itu. Jadi emang bagi dia si proses meneliti ini sebuah aktivitas menyenangkan aja kan gitu. Dan katakanlah kalau emang dia ada tugas penelitian tentang bisnis apa yang seharusnya kita jalankan, dia sangat bisa merapihkan itu. Betul. Ya kan. Ini kita punya pasar sedemikian rupa nih, ada riset pasar begini. Betul. Ya kondisi perekonomian begini. Ya kan. Bagi dia itu itu gampang ngaturnya. Kan sebenarnya dalam proses penelitian dalam kelas gitu kan, untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan akademis itu kan udah ada kerangkanya kan. Betul. Ya kan. Nah mungkin bagi beberapa anak melihat kerangka itu, aduh males nih ngerjainnya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau emang si anak tadi yang
punya proposal bisnis itu ngeliat kerangka ini tinggal ngeliat, oh nanti di sini saya masukin ini, nanti di bagian 3, bagian isi saya masukin ini, bagian landasan saya naruh ini. Jadinya suatu hal yang sebenarnya simple for him to actually finish it gitu. And he loves it. And he loves it ya kan. Jadi kalau emang ada penelitian itu kan, jadi sekolah bukan yang tadi Einstein bilang intervene with their learning, justru facilitates their learning kan. Atau bahkan boost their learning boost their learning ya. Jadi emang sebenarnya juga saya mungkin harus saya taruh ini. Saya sebut orang tapi dia lagi maksudnya orang yang konteksnya bermasalah nih. Dosen saya soalnya Rocky Gerung. Oh, Rocky Gerung itu dosennya Bung Edo pada saat itu. Dia waktu jadi dosen, saya harus akuin dia orang yang sangat punya peran besar dalam filsafat di kampus saya waktu itu ya. Di UI. Jadi kalau emang dengerin dia ngomong, debat sama dia tuh sangat seru. Tapi emang ya mungkin dia kayaknya sekarang lagi ya seneng playground barunya itu dunia politik gitu. Kalau bagi saya sih ngeliatnya gitu ya. Mohon maaf nih kalau ada pendengar Rocky Gerung. Cuman saya lagi ngomong dia sebagai dosen filsafat saya ya. Salah satu hal yang sebenarnya dia pernah kritik, sebenarnya banyak banget yang sangat mempengaruhi saya. Salah satunya sebenarnya adalah bagi dia pernah ngomong gini. Tugas guru adalah memupuk pemikiran murid, bukan menanamkan pemikiran guru pada murid. Gitu. Bagi saya itu betul banget. Iya, benar. Jadi emang saya juga sebagai guru saya juga merasa, oh ya saya nggak boleh menanamkan pemikiran apa-apa. Kalau emang ada satu pemikiran yang saya mau tanamkan ke anak itu adalah menanamkan kebiasaan berpikir kritis. Itu sebenarnya tugas saya. Saya nggak punya, katakanlah saya kan sangat suka bermain catur ya. Betul. Maksudnya saya bukan berarti saya nanamin kalian harus main catur gitu. Itu saya juga nggak mau banget saya jadi manusia seperti itu. Tapi saya harus memupuk dia sebagai tunas, sebagai yang bisa menghasilkan apa, itu yang saya pupuk gitu. Iya, betul. Itu maksudnya berhubungan sama yang kita harusnya nge-boost gitu ya. Ya tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu memupuk pemikiran anak ini gitu. Saya pun juga tahu, saya waktu jadi murid, jadi mahasiswa, banyak banget pengajar yang wah ini mau menanamkan sesuatu dalam pemikiran saya nih. Ismenya tersendiri ya. Ismenya tersendiri. Ya itu bukan yang benar kalau menurut saya gitu. Jadi betul. Emang lebih baik kita memfasilitasi, memupuk mereka. Gitu. Saya jadi teringat nih Bung Edo dengan satu quote dari mungkin ada yang sudah nonton filmnya, atau kalau saya sih waktu itu baca bukunya salah satu maestro dari sastra Indonesia, yaitu Pramudia Anantatur. Cakep. Bumi Manusia. Saya juga udah baca. Salah satu karakter bernama Minke bilang bahwa seseorang yang terpelajar harus adil sejak dalam pikiran. Itu menurut saya luar biasa sekali Bung Edo. Dan itu saya setuju banget dengan poinnya Bung Edo yang dipelajari dari Bapak Rocky Gerung. Walaupun terus terang Bung Edo saya sangat-sangat tidak suka sama dia. Tapi itu kan kata Bung Edo memang itu playgroundnya dia baru. Itu playgroundnya yang baru aja berpolitik. Tapi mungkin ada sisi lain yang saya nggak tahu kan. Saya juga mungkin for the record saya juga nggak suka posisi dia. Pada saat ini. Saat sekarang itu. Oke. Dia lanjut. Iya, tapi memang luar biasa bahwa memang sebagai seorang guru kita perlu memupuk dan membiarkan mereka bertumbuh kemana mereka mau gitu kan. Tugas kita hanyalah mengarahkan mereka gitu kan sebenarnya menuju pribadi yang yang skillful dan juga siap beradaptasi untuk masa depannya. Padahal kita tidak boleh untuk menanamkan, boleh mengenalkan tapi tidak boleh menanamkan seperti itu. Betul. Bung Edo. Iya betul sih, kita sudah harus adil dari pikiran. Iya gitu. betul. Iya betul, itu Pramudia banget tuh. Setuju banget nih Bung Edo. Kebiasaan meneliti berarti mungkin kalau kita bisa simpulkan ya Bung Edo, mungkin kebiasaan meneliti itu bukan sesuatu hal yang sulit, tetapi kita memulai hari kita dengan pertanyaan. Itu sudah termasuk kebiasaan meneliti ya Bung Edo ya. Betul. Mungkin juga satu lagi sedikit saya tambahin Bung Arsi. Dalam meneliti itu kita biasanya jadi menanamkan budaya berpikir kritis. Karena dalam artian
katakanlah kita mau contoh tadi dengan si gitar tadi. Betul. Misalkan kita lagi mau tahu gitar itu datangnya dari mana. Terus kita menemukan 3 source yang berbeda dengan jawaban yang berbeda. Gitu. Nah, itu kan sebenarnya juga bisa jadi itu membuat kita bingung. Tapi satu sisi itu membuat kita jadi tahu bahwa kebenaran dalam hal ini emang bisa jadi sifatnya bukan mutlak gitu. Bisa jadi sifatnya sebenarnya kayak kebenaran ada versi 1 menurut si source 1 gitar itu berasal dari ya saya nggak tahu sih sebenarnya katakanlah berasal dari Persia gitu. Habis itu source 2 mengatakan dia berasal dari Mesopotamia. Terus habis itu source ketiga berasal dari aborigin. Nah, maksudnya misalkan tiba-tiba ada opsi seperti itu, kita jadi kritis nih. Nah, sebenarnya budaya berpikir kritis ini membuat kita jadi suatu saat kita mendengar ada berita atau nggak ada hipotesis bahwa katakanlah contohnya apa ya, Pluto sekarang sudah kembali lagi menjadi planet, kita jadi punya kebiasaan tidak menelan itu sebagai sesuatu yang mentah lagi. Kita jadi mikir masa sih gitu, emang itu kan satu source doang. Siapa tahu ada nggak source lain yang sebenarnya mengatakan justru sebaliknya gitu. Jadi kita nggak ya enaknya punya kebiasaan berpikir kritis, kita jadi manusia yang tidak terlalu gampang dibodohi sebagai gitu kan. Jadi kita nggak terlalu menelan informasi yang menurut kita itu wah, oh iya ternyata gini ya, gitu kan. Jadi gampangnya kan, oh kita tahu ini ada media yang bilang orang ini jahat, kita langsung jadi oh iya itu masuk neraka pasti itu orang gitu. Maksudnya itu kan jadinya kalau misalkan kita punya budaya berpikir kritis terutama juga dalam proses penelitian, kita tahu oh ini masa sih, kita harus ada masa sihnya, terus kita lihat sumber yang lain kayak gimana. Jadi mungkin gampang gini, kalau kita punya kebiasaan penelitian, kita tuh tidak terlalu mudah mengambil kesimpulan. Gitu. Jadi kita jadi punya kebiasaan bahwa kesimpulan tuh biasanya dibangun dengan premis-premis yang banyak sebenarnya. Jadi kita tahu untuk mencapai sebuah kesimpulan itu nggak cuman kayak nyebrang satu jembatan doang. Oh, itu bukan demikian cara proses mengambil kesimpulan tuh. Jadi, nah itu juga sih kalau menurut saya yang penting sebenarnya dalam proses penelitian gitu. Jadi kita punya kebiasaan berpikir yang lebih jernih lah. Lebih jernih. Di satu sisi. Gitu. Dan juga berdasarkan evidence ya. Evidence ya. Berdasarkan bukti ya. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu itu sudah melalui proses pencarian fakta betul. Dan hasil dari kesimpulan dari proses itu. Tidak tadi Bung Edo bilang nyebrang jembatan langsung. Kayak kita maaf hore sampai gitu. Harus diragukan lagi. Betul. Gitu. Betul. Berarti selain evidence itu sebenarnya karakteristik kebenaran itu selain evidence itu ada namanya koherensi. Saya jelasin dulu sedikit. Silakan. Jadi kebenaran itu emang ada yang sifatnya sebenarnya ada beberapa macam, cuman dua yang benar sangat fundamental itu adalah kebenaran korespondensi sama kebenaran koherensi. Jadi kebenaran korespondensi ya jika emang ia berkorespondensi dengan bukti nyata yang ada, berarti kita bisa mengatakan itu benar. Gitu. Kebenaran koherensi itu jika alur penalarannya itu masuk. Jadi dalam contoh kebenaran matematika itu kebenaran koherensi itu. Kita 6 kali 3 kita dapat 18 itu karena koheren dengan jika kita naruhnya di garis bilangan. Gitu. Jadi itu koheren tuh. Berarti bisa aja 6 kali 3 sama 18 berarti itu koheren sesuai dengan pattern yang kita ketahui. Kayak misalkan black hole. Black hole itu emang ya sekarang sih baru ada imagesnya tuh 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Cuman seenggaknya sebelum itu Einstein sama Stephen Hawking taunya itu theoretical. Ia hanya kebenaran yang sifatnya kebenaran koherensi. Emang belum ada factual evidence-nya gitu. Nah, itu kita masih bisa menganggap suatu ya mungkin tadi asal gitar evidence-nya bisa jadi masih belum ada gitu kan. Tiba-tiba nanti ada arkeolog lagi depan tiba-tiba sebenarnya
gitar itu berasal dari Bandung gitu kan. Ternyata kita gitu ya. sampai sekarang itu emang kita belum ada evidence itu. Cuman kalau tiba-tiba ada hipotesis itu, tapi sebenarnya emang ada koherensinya, itu boleh kita jadikan sebuah nominasi kesimpulan, tapi bukan berarti bukan kesimpulan yang final gitu. Ya maksudnya itu tadi masih yang mau saya tambahkan. Jadi emang selain fakta yang masih berkorespondensi dengan fakta, yang juga punya koherensi cara penalaran. Betul. Jadi jika A maka B, terus kita tahu oke, ada A, ya berarti maka B udah pasti karena kita tahu jika A maka B ya. Maksudnya hal seperti itu. Betul sekali Bung Edo. Memang saya sangat penting sekali ya kebiasaan meneliti ini, terutama sih sekarang tadi poinnya Bung Edo bahwa sekarang ini kebanjiran informasi kita itu ya, bahkan terlalu banyak informasi, terlalu sedikit pertanyaan. Sementara itu terkadang membuat kita salah mungkin dalam mengambil informasi. Betul. Dan juga bahkan ada beberapa informasi yang memang palsu atau kita bisa bilang berita bohong atau bahasa kerennya mungkin sekarang hoax ya. Nah mungkin ini juga jadi satu poin penting bagi kita semua ya, bahwa ketika kita berhasil menanamkan kebiasaan meneliti sejak sedini mungkin, maka kita tidak akan terpengaruh dengan hoax itu. Dan ketika kita tidak terpengaruh dan tidak berhasil memilah-milih informasi yang benar dan tepat dan akurat, maka tentunya itu akan berdampak baik untuk kehidupan kita. Mungkin seperti itu Bu Edo kalau menurut saya. Saya setuju banget Bung Arsi. Mungkin saya tambahin juga, sekalipun kita mendapatkan berita yang sebenarnya bagi kita menyenangkan atau bagi kita kurang menyenangkan, ada baiknya kita tetap ragu akan berita itu. Iya. Kalau menurut saya. Jadi ya itu enaknya karena kesimpulan itu sebenarnya tidak pernah akhir sebenarnya. Betul. Jadi ada kemungkinan baru akan hal yang lain. Kesimpulan tersebut akan menjadi pintu untuk penelitian berikutnya seperti itu ya Bung Edo. Ya, setuju saya. Oke, luar biasa sekali Bung Edo topik juga, diskusi kita hari ini. Memang kalau ngobrolin masalah pendidikan memang nggak ada habisnya ya Bung Edo ya. Betul. Kalau menurut saya sih. Artinya emang episode kita mungkin infinite nih. Infinite ya. Karena nggak ada habisnya kan dunia pendidikan. Betul. Nanti akan kita bagi lagi di episode berikutnya mungkin ya Bung Edo ya. Baiklah. Ya mungkin kita bisa simpulkan untuk diskusi kita hari ini Bung Edo bahwa research as a habit atau kebiasaan meneliti itu sangat penting. Karena dengan memiliki kebiasaan meneliti, kita terbiasa untuk mencari perspektif lain, dan perspektif lain itu akan bisa kita jadikan referensi untuk mengambil suatu keputusan, mungkin seperti itu ya Bung Edo. Iya, betul. Mungkin kalau dari saya juga, mungkin selain kesimpulan, bagaimana cara kita menutup pembicaraan ini, katanya gitu, dengan kata-kata di bagian akhirnya adalah ya kita tahu kebiasaan meneliti itu sebenarnya adalah untuk memuaskan keinginan kita untuk mencari tahu. Jadi itu sebenarnya harus menjadi sebuah budaya untuk kita sebagai individu yang selalu haus akan pengetahuan ini, dan juga ia memberikan kita beberapa pelajaran seperti jadi kritis, memilah-milah informasi. Kita juga jadi bahkan ragu dengan informasi-informasi tertentu yang sebenarnya adalah ya bagus, karena kita jadinya memilah-milah informasi yang menurut kita jadi tidak relevan atau tidak terlalu berguna. Nah kalau menurut saya sih kesimpulannya berarti adalah kita harus menjadikan ini sebuah habit bagi kita yang belum gitu, sehingga kita punya kebiasaan berpikir kritis gitu, dan juga pikir terbuka dalam artian, karena kalau saat kita berpikir terbuka kita jadi menerima pengetahuan lain yang artinya ya memperkaya cakrawala pengetahuan kita tersendiri gitu kan. Betul sekali. Itu sih, tapi mungkin juga karena tadi saya juga bilang kita ini harusnya jadi punya budaya meragukan. Kalian juga sebagai pendengar boleh meragukan kami. Iya, betul itu? sekali. Secara aktif meragukan itu artinya kalian aktif berpikir secara kritis juga. Dan sudah mulai menerapkan kebiasaan meneliti ya Bung Edo ya. Punya juga kebiasaan ragu.
Iya, betul sekali Bung Edo. Ya, bowlers mungkin kalau kalian masih ada mungkin apa ya keraguan atau kalian mau mengkritisi kami dengan pembahasan kita tadi, silakan feel free. Kalian bisa silakan diskusikan dengan teman kalian atau mungkin kalian juga mau approach kita. Silakan kalian bisa approach by Instagram kita ya, Bung Edo. Ya, boleh. By saya di @rctrilaksono. Saya di @marlando tapi tanpa huruf vokalnya. Oke. Nanti kita akan taruh di Spotify profil kita. Terima kasih banyak teman-teman bowlers untuk telah mendengarkan diskusi kita. Semoga diskusi kita kali ini lebih membuat kalian memiliki satu perspektif baru dan juga membuat hidup kalian lebih baik. So thank you for listening. My name is RC and saya Edo, terima kasih banyak juga telah mendengarkan. Terima kasih juga Bung Arsi for having me here. Thank Semoga you. kita ada ke depan-depan lagi ya. Pasti Bung Edo. Thank you so much for siap. This discussion luar biasa Bung Edo, kita belajar banyak dan sampai ketemu bowlers di episode selanjutnya. See you and have a bowler day. Bye bye. Bye.